kesempatan ngayah memandu acara Dharma Tula Tantra, pengetahuan kuno Nusantara untuk kehidupan kini pada hari ini. Ketua Pengurus PHDI Provinsi Banten beserta pengurus lengkap. Ketua Paruman Walangkah dan Ketua Pengurus PHDI Kota Kabupaten beserta masing-masing pengurus Dharma Tula yang akan dibawakan oleh Pengwacen Bapak Nyoman Wipara, Bapak Ketut Bagus Sukedrana, dan Bapak Made Arsana. Ritat kali itu mau sang lan ngemargiang daging sastra lan agamu sane menggah ring wede punika miwa ngurukang kaweru menyawis ring sang meraga guru saling asam Tuan rumah kepada Ketua Banjar Tangerang Selatan Bapak Nyoman Aryawa Arkadi Putra. Sadike yang hormati yang sudah berkenan datang jauh-jauh untuk menemui semeton Banjar Tangerang Selatan yang hormati, jero mangku lanang istri seprovinsi Banten yang sekali lagi matur suksma dan tiang sinep dengan pramesanti. Om Santi Om. Saya hormati Ketua BNI Provinsi Banten, Ketua Melakang, hal yang luar biasa di kita akan coba tentang Panda ajaran kuno Nusantara. Ini karma yang baik untuk kita semua, rezeki untuk kita semua, berkah untuk kita semua. Maniki yang kita banggakan, kita hormati Dirmangku Ketut Sandike sane menjadi narasumber. Astongkara atas asung kerto waranugraha ide yang widiwase kita bisa melaksanakan Dharma Tula yang dan tiang buka Dharma Tula niki Om Auge Namastu ya Namo Siwaya Om Siderastu Tatastu Swaha. Nggih. Matur suwun semua. Om Santi Om. Yang disampaikan nanti Presiden mencapai tujuan ibu dan temik. Organisasi beliau pendiri Pasraman Tantra Sastra Nusantara. Saya wajan saran bawa pada ibu sana yang suksemayang dia. Demikian pula dari jero bambu lan istri semua dari sangat nisik pas wetan ide tidak bisa ada di tempat ini ya. Masa dua jam sarang bawa pada ibu sana suksemayang dia. Demikian pula dari jero bambu lan istri sana pada suci talat sana suci dia. Oke, telar para manggala Kamu Dharma ya. peserta jajaran dengan berbagi dan itu gede dia. Ina ke manggala le, PSN Nusat yang senantiasa juga sering ketemu
saran beliau lah berbagai kekuatan dan kesempatan. Nah, materi yang disampaikan ini sesungguhnya sangat berat tapi sangat berat bisa, tetapi astungkara menjadi pastu. Mudah-mudahan dari apa yang kita sampaikan bisa membuka cakrawala berpikir kita sebagai umat Hindu yang selalu yang gaungkan bahwa Hindu adalah pewaris yang sah dan dari tradisi kuno Nusantara termasuk Tantra. Oke, jadi yang tegaskan sah kita. Karena mau tidak mau praktek-praktek Tantra itu kita sudah jalankan dalam tradisi atau praktek-praktek keberagaman Hindu kita di Nusantara. Maka dia selalu menggaungkannya ke. Nah selain itu, tentunya kita ada di tempat ini dari diskusi di Tiang Wau, mendengarkan diskusi yang sangat luar biasa dari para Manggalewe yang lalu berisade dalam wajib ya ki tanah Banten di beda yang terakhir. Kalau dilihat dari nama Banten ini kan tantrik sekali namanya Banten. Jadi teringat dengan gelar Raja Bali yang terakhir sebelum Majapahit boleh dikatakan melundukkan Bali. Itu ada raja yang familiar beliau disebut dengan Beda Bulu dan enak Beda Bulu, bukan kepalanya berbeda sesungguhnya, tetapi ajarannya yang berbeda karena beliau yang dianggap mungkin mengandung tantra Bhairawa, tetapi alirannya yang lokal itu Buddhism. Gelar beliau ini adalah Sri Astasura Ratna Bili Banten. Menurutnya sangat luar biasa sekali. Dan Bali itu paling terakhir ditaklukkan oleh Gajah Mada. Susah kan, karena rajanya sakti kan. Nabi Malik praktisnya yang bergelar dengan Kepuiwa, pun gendang pasung rigis. Yang dapat bikin nampak jelas beliau bisa membawa termasuk di Dompu yang 1 minggu di sana. Dompu sampai kita poetat namanya praktiknya duduk pasung walau singkal ditunjung tutur nama-nama sami nama-nama tantrik ya. Termasuk juga daerah bikin namanya Banten. Dan Kejang selalu meyakini bukan satu kebetulan bahwa pada ini berada di wilayah iki. Nabi Malik bisa mendirikan pura. Itu pasti ada energi yang luar biasa di tempat iki. Nabi Malik hari ini kita berbicara tentang tantra di tempat ini. Yang selalu diyakini tidak ada satu kebetulan di alam semesta. Dalam pandangan tantra pasti ada jaring-jaring karma, termasuk pertemuan Titian Saran Bapak dan Ibu dan Angel Mangku Saran kami. Itu ditanya ini bukan suatu kebetulan. Pasti di kehidupan kita masa lalu ya, entah di siklus kehidupan kita yang sebelumnya seperti apa, pasti kita pernah bertemu ya, menjalin sebuah hubungan komunikasi atau apapun, atau mungkin di kehidupan yang belum kita sebelumnya kita pernah mengguru sisir kayak ya mungkin kita pernah berguru pada guru tantra di masa lalu dan kemudian kita lanjutkan makin gitu. Selalu jika tidak yakin. Nah, karena materi ini sangat berat jadi sampunan tegang ya. Jadi kalian mengirim sinyal-sinyal tertentu itu ketegangan sudah mulai muncul gitu. Jadi yang rasakan gitu. Jadi nanti yang lunas mandiri dirilekkan. Kemudian host itu sembari minum, ya, kuentan kue, nabian itu air putih dan lain sebagainya. Nah cuma sempurna mantap berdiskusi ya. Tantra itu pasti harus dimasuki dengan keheningan yang mendalam. Maka kalau Rabi Dodane, ya, semeton sarang sami doa bapak dan ibu dan jero mampu bisa mengheningkan diri sejenak. Hadis dulu ya. Bisa mengheningkan diri sejenak, menikmati keheningan itu, maka
aliran pengetahuan tantra itu akan benar-benar bisa meresap di dalam batin kita semua. Makanya kita mau dinunas, ya, manget ning dulu sejenak, ya. Jadi apa yang kita sampaikan memang benar-benar nikah hadir, ya, dari leluhur yang akase, ya, leluhur sarang sami, yang harta dari sarang kami sesunan, jika tapak ada sarang kami, preside pengetahuan itu mengalir dalam diri. Okay. Nah, yang dia akan sampaikan adalah sebuah pengantar tentang bawang panari itu, karena ajaran tantra itu mahal luas sekali. Itu yang dia temukan dalam sebuah teks kuno, Mahanirwana Tantra disebut. Nah, itu sudah ada dalam bentuk buku. Itu disebutkan di dalam teks Mahanirwana Tantra. Itu ada sebuah dialog de Bathari Siwa lawan Sakti. Di sana ada sebuah diskusi yang menarik. Di sana Sakti menanyakan kepada Siwa tentang pengetahuan itu. Yang kemudian lahirlah tek-tek Kanaka tentang Wincana Bhairawa. Kemudian yang dipraktekkan oleh Kepanagaran itu Sumbi Tantra. Kemudian tek-tek tantra yang lain kemudian itu mengalir dalam lontar-lontar kita di Nusantara dan termasuk juga Bali, yang kemudian itu menjadi naskah-naskah lontar yang beraliran Khadian Bikangla Kawisesam. Yang lebih populer dikenal ini adalah Pengiwan dan Penengan, termasuk juga lontar pembeliakan. Tapi lihat yang bagaimana itu dulu ditanyakan. Yang sekarang lanjut, yang masuk ke hal yang lebih dalam, teman. Kita berbicara secara sistematis, teman-teman. Bertolak dari paradigma dan stigma. Nanti pandangan kita selama ini terhadap tantra itu punafi, kita dulu. Ya, dan ada memangku bahwa pada ibu semuanya, bahkan mungkin ada praktisi tantra, bahkan mungkin ada praktisi spiritual, ya, barangkali sudah mendengar istilah tantra itu. Dan kalau kita mau searching di Google, itu banyak pengertian-pengertiannya. Dan sebagian besar itu selalu mengarah pada hal-hal yang negatif gitu. Bahkan kemarin dia dijemput sama Pak Madu di dalam mobil, kita bercerita. Mudah-mudahan besok banyak yang datang ke rumahmu. Kenapa begitu Pak Man? Karena baru dia share layar itu udah banyak yang nanya, wih kita diajarin ngeliat ya ini. Kita diajarin ngeliat ya gitu. Ternyata di mana-mana sama. Ketika dia menyampaikan di Bali, apalagi ya, di berbagai daerah juga dia menyampaikan, termasuk juga beberapa kegiatan-kegiatan forum-forum yang sifatnya nasional, kayak kemarin juga di Jakarta membedah tantra, itu pun tidak luput dari pandangan yang demikian. Nah, pertanyaan yang boleh ditanyakan makin juga adalah kita bersama-sama menanyakan, apakah benar tantra seperti itu? Ya, dikatakan praktek-praktek yang menyesatkan, selalu dihubungkan dengan hal-hal yang keledek. Terlebih lagi, tantra itu selalu diidentikan dengan praktek-praktek pancamangkaranya ini ya sering sekali dijumpai. Kalau yang di Jawa itu sering disebut dengan molimo. Ada yang disebut dengan madama. Meminum minuman keras sepuas-puasnya. Konon katanya begitu praktek tantra, ya. Minumannya dikit, air putih sepuas-puasnya. Itu minum minuman keras, arak, wine, dan lain sebagainya, tuah, dan lain sebagainya banyak, sampai tingkat kemabukan yang luar biasa. Bahkan harus minum itu sampai jatuh tersungkur gitu. Baru nanti akan menemukan yang namanya ekstase spiritual, konon katanya di dalam praktek-prakteknya. Kemudian ada yang disebut dengan matsya. Engkau memakan ikan sepuas-puasnya, ikan apapun jenis ikan ini, itu harus dimakan. Baik yang mentah, setengah matang, yang matang maupun yang putih, ya, itu dimakan. Kemudian ada yang disebut dengan
praktek mangsa, ya, memakan daging sepuas-puasnya. Ya, mulai dari binatang, hewan, ataupun bahkan manusia itu diperkenankan. Kita memakannya, konon katanya begitu. Kemudian berikutnya ini yang paling sering sekali kita temui ya. Yang kemudian tantra itu selalu diidentikan dengan praktek-prakteknya destruktif, gitu. Yang negatif ada yang disebut dengan dalam Pancamakaran itu Maituna. Maituna itu melakukan hubungan seks sepuas-puasnya dengan siapapun, bahkan dengan saudara kandung, ibu kandung, dan lain sebagainya. Nah, inilah ya kemudian banyak tulisan-tulisan yang muncul, apalagi orang-orang barat menerjemahkannya. Kemudian tantra itu adalah seks. Seks is tantra, tantra is sex. Kalau sudah ngomongin praktek-praktek tantra, sudah pasti konotasinya adalah demikian. Apalagi kasus yang beberapa waktu lalu terakhir di Ubud, ada bule yang memperkenalkan praktek tantra di wilayah private, ternyata isinya begitu, digeruduk sama polisi. Dan kemudian yang terakhir juga adalah praktek Pancamakaran juga adalah mudra. Bukan mudra dalam pandangan umum pertahanannya ketam, tapi dalam praktek Pancamakara bagaimana dengan gerakan-gerakan tangan ini bisa mengalahkan musuh, membunuh orang. Ya, dalam upaya untuk meminum darahnya, bagaimana cara-cara mudra ini digunakan. Nah, Setelah punya perbentangan yang sangat lebih dahulu. Satu meter langsung 1, 2, 3, 4 di sisi kiri, 4 di sisi kanan ini. Jadi ngados moderator enak kita lanjut. Aksara itu bisa menjadi satu kesatuan di dalam tubuh kita untuk menuju bidang rohani yang baik juga tidak intinya sih. Terima kasih. Artinya yang luar biasa, saya telah mendapat terkait dengan teorinya. Ya, oke, bagus semua. Pembukaan sehingga katanya ini dapat memberikan reaksi tidak kuat pengendalian dirinya dan belajar sesuai dengan struktur sebagaimana yang ditanyakan itu. Nah, di sini kadang-kadang muncul beberapa hal yang adalah mengamati lubang-lubang juga, masuk kita melalui lubang-lubang itu baru lubang terbuka. Bentar ada lubang tertutup di lubang mandala ini di kepala. Ada yang disebut dengan pesiakan alis, ini kan selagi lelaki di lubang nih. Makanya praktek Hindu ini kan tantrik kelihatannya dari hal yang sederhana, ngangin hijau. Ini kan tradisi tantrik. Kenapa ditaruh di sini hijaunya kan? Sampai kita lubang yang kedua itu rik siul wahren. Lubang ini kebal lubang utama. Kalau dalam tantra Tibet ini jalur untuk menuju tanah suci. Jadi raga siwa tantra kita jalan menuju ke siwan dan siwa loke. Begitu kuetan lubang itu tungtung gerana juga diinjuk-injuk. Makanya meditasi ke antara mata terpejam dan terbuka, aliap juga bunah ring tungtungin gerana ya. Pemana muncul hidung meditasinya simul. Kemudian awen dan bangri cek koki hindu cekungan seher kiet. Ya mudah-mudahan ini bisa diterima dimengerti ya. Ya kan berangkat ide. Ya, saya tak mengerti apa orang dikepikir. Coba kok nikmati mantan tantra ini di mana lubang? Oh, Riki katanya lubang. Nah, ini kamu lubang di kepala, atau di mana lubang Riki? Sana itu pengawal mereka dikirim mandian yang mandala, dalam lubang pusat, ya ning sampun dirakan lubang kandepat, jadi yang pun masih sekalian konlasin kita memasuki tubuh melalui rumusan.
Dan lubang ring haradaya disebut niki catus pada angga sarira niki perempatan raga yang angga sarira unta lawan kala di angga sarira niki yang mudah-mudahan kan galah makin jenjang pergi banyak mengurang ya lain waktu khusus temanya kan depan kita akan berbagi tentang fikir bagaimana nyonya untuk ala di angga sarira kan ada kan lubang nah lubang yang terbuka di kembali nah di lubang kepaluan lubang anus ini kira mendalami tantra jangan saja jiwa kita ini kan nanti ketika mati melewati lubang yang di bawah itu saja kalau bisa lewatilah ikan dari selang lelate dan bunuh itu jalur yang utama makanya kan harus dipelajari penglisik nih kan kemarian saya apa dan kesadaran yang tadi. Nah melalui lubang-lubang nih, kalau kita memasuki ruang diri yang mendalam, sehingga itu dikatakan anutara yoga, ya kan? Nika dikatakan anutara yoga, gitu. Untuk nabi raga memasuki ruang tubuh melalui lubang-lubang nika, gitu. Karena di angga sarira ini, meskipun dikatakan ruang sunyi, bukan ruang yang hampa entah-entah lampi-lampi dan di dalam tubuh kita ini ada lautan kesadaran murni, energi kesadaran murni. Kalau dalam siwa tantra disebut dengan siwa, siwa di angga sarira. Kalau dalam tradisi Vajrayana Buddha, tantra, tradisi Mahayana itu dikatakan Buddha di angga sarira, kan? Makanya pengisir Bali dulu kalau sudah nelapang tantra, mendalami tantra lebih dalam, jika ada seloroman mungkin yang tidak asik bahwa dari ibu dengan dewa di deweki itu bukan satu bentuk keegoan itu tidak. Tapi itu bentuk kematangan dari praktisi tantra masalah yang sudah mengenali tubuhnya sebagai gurau. Yang di dalam tubuh angga sarira kita berstanalah istadewata yang tidak puja. Zaman siwa kelawan Buddha di angga sarira. Kalau dalam bahasa modern yang bahasakan itulah benih-benih kesadaran murni kita yang ada di dalam diri kita senantiasa terbungkus oleh badan fisik kita, malam dan kekotoran itu sehingga tubuh itu adalah disebut dengan guha, gua rahasia dengan. Makanya dalam naskah-naskah tantra Kawasesa dan Kadangdikan tubuh itu dikatakan parang gubia. Ada kerahasiaan yang luar biasa di dalam tubuh. Maka tantra mengarahkan kita untuk membaca tubuh itu. Nama lainnya adalah kenapa kita harus membaca, karena tubuh ini adalah lontang tanpa tulis itu lontang tanpa sastra ini kan dianggap sarira. Kalau dalam spiritual Jawa, tubuh inilah kitab telas yang harus dibaca, dibuka senantiasa setiap saat dan setiap waktu. Nabi saya wetan dianggap sarira, wetan talar buana agung gitu. Maka konsepnya ngejamu jero. Apa yang ada di dalam tubuh ada juga di alam semesta kita. Dan tantra menguraikan peta-peta ini secara detail. Wenta namun di angkasa di sana di surya kelawan candra lintang perangkana di angkasa sarira wenta ini. Sana di sana di angkasa sarira memperagan surya kelawan candra nesan peragang kali. Rita kalau raga ngedah surya ngarang. Rita kalau raga nyindang candra dengarang. Maka ketika kita membuka mata, itu kita mendapatkan kekuatan dari matahari.
Kalau tidak kita mendapatkan kekuatan dari matahari, tidak bisa kita melihat dunia yang penuh warna. Tanpa pencahaya matahari, maka surya nika ring jiwa, chandra nika ring tangannya. Kiamat surya chandra. Kemudian lintang ranggana melihara tata surya di alam semesta yang disebut dengan lintang ranggana itu di mana di dalam tubuh di antara surya dengan chandra, di mana itu di abjana cakra niki ampun niki panunggal surya kelawan bintang surya chandra lintang ranggana kan itu yang prana surya chandra lintang ranggana mengkaji sira sang yang kriya dasa saksi. Ketiga unsur inilah sebagai penyangsi di dalam kita hidup, tidak luput dari pengamatan bulan, matahari dan bintang. Sami tadi yang saya Merkurius, Venus, Mars dan lain sebagainya. Nika di organ-organ meridian kita nika nih. Di jantung, ngaran pembusukan hati, inyal, ngaran usila. Nika sami mewangi unsur-unsur planet yang ada di alam semesta. Dan nika wenten yang kesadaran dari wenten. Makanya dalam pandangan tantra aku sadaran dari kitab agung yang harus kita baca wenten. Akan tantra itu mengarahkan kita untuk membaca tubuh kita dengan segala kerahasiaan dan potensi-potensi yang tersembunyi yang ada di dalam tubuh kita, enten. Nah, tatkala pada ibu dan yang manggu berdialog dengan tubuh, kalau dikatakan dialog batin, enten. Tetapi sangat jarang kita melakukan itu. Aktivitas beragama Hindu kita, boleh dikatakan demikian, cenderung mengarah ke luar diri. Nabi Malih, hampura di kesempatan kita di Bali selalu dinina pembokan dengan ritual yang lupa mayamnya ngeceruk itu. Mayamnya hanya ngejabuk. Padahal agama Hindu ini karena berakar dari tradisi tantrik itu seharusnya di jalan tengah. Madhya marga. Selain berliannya keluar diri, jangan lupa mayamnya ke akhir sarira. Dan niki sang karama yoganya, di sang yoganya harus seimbang kan dua ini dengan. Nah makanya mari dengan ajaran-ajaran mantra kita berusaha untuk menyeimbangkan nih gitu. Nah lanjut lanjut ke kita mulai dari definisi dulu. Bang Detan tidak tahu mau nampil itu tantra kan. Kita tidak tahu arti tantra kan. Nah kalau dilihat dari definisi tantra agak ini kan nanti bisa dicari informasinya melalui Google ya. Ini kan tantra ini kan artinya ajaran, aturan, formulasi, kemudian pengetahuan yang bersifat magis, kemudian ada unsur mistiknya. Kemudian tantra juga artinya pengetahuan, keilmuan. Sampungan tantra itu menyebar luaskan. Nah kemudian ada istilah tantra itu kan tantra dan mantra. Kemudian yang terakhir juga tantra itu adalah angsara. Jadi tantra ini holistik, jadi banyak luas ini pendekatannya. Nah kemudian bagaimana pengaplikasiannya ajaran itu di dalam praktek-praktek beragama Hindu kita. Nah ini mau dijelaskan.
Pengamplikasiannya dulu. Nah, tatkala kita menyelami ruang diri ini, di mana ada kesadaran siwa yang murni itu, energi kesadaran murni itu, ada beberapa hal yang tinggi related atau berkorelasi berhubungan dengan praktek-praktek beragama hidup kita. Nika yang pertama nika ada yang disebut dengan inisiasi ya, kalau dalam bahasa modernnya. Kalau dalam bahasa tradisi tantriknya itu disebut dengan meringkas gitu. Aksara itu pun hampir atau ngelinang saru dia ke saru itu. Ternyata. Nah, tatkala kita tekun mendalami tantra, mengolah aksara itu sedemikian rupa dengan kekuatan geni rahasia yang ada di dalam tubuh kita, inilah yang kemudian dikatakan praktek ngeliat dalam pengertian linuih ikana aksara ike ngaran liat. Tatkala bapak-bapak dan ibu mengolah aksara itu, kemudian menemukan daya gunanya dan kebermanfaatannya, itulah yang disebut dengan lihat itu. Tidak di Bali juga yang berseraman tidak ngajarkan di ilmu pengliangan mengolah aksara juga pun lihat, sehingga berdaya guna dan bermanfaat dalam tubuh kita. Ketika dalam tubuh itu aksara juga diolah, energinya sedemikian rupa bermanfaat bagi diri, menyembuhkan diri, untuk perlindungan diri. Itu juga bermanfaat bagi orang lain. Tidak arahkan ke usada aksara, gegelarannya punggung tiwas, kan? Mudah kecapi, kenangan aksara penyembuhannya. Nah kebetulan Niki Mahda, ya Niki dari sisnya Niki di Tantra Sastra, Niki yang pun tingkat 3 istrinya 5 desur, kayak Jakarta Selatan ya. Nah Niki yang sering mengulang yang juga di Cinirin. Nah Niki ajak yang dia buron-buron Niki. Nah spesialis usade dari Palembang Sumatera nih belajar aksara, awal-awalnya stres gitu. Mau keluar dari tantra, dulu waktu dia keluar aja dari tantra kita tidak kuat dia belajar aksara, udah belajar saja, akhirnya bisa. Itu kalau pasiennya datang ke peseraman ditangani sama dia itu pasti muntah-muntah, disembuhkan dengan energi tantra. Orang yang mengalami luka batin atau apa. Nah itu manfaatnya kan berarti libuh karena aksara kan? Kan kadang, nah kadang kita olah lagi aksara nika kan? Kita ringkas aksara nika dalam praktek yoga aksara, dalam praktek tantra. Kemudian kita tempatkan aksara-aksara nika di dalam tubuh. Praktek itulah yang dinamakan praktek ngeliah, ngelinggihan aksara. Makanya dari Jerman ini kan ampun ngelihat aksara, ampun ngelihat nih. Makanya tidak kemarin di mobil dikatakan sama Pak Man gitu, banyak yang mengatakan bahwa tantra itu diajarkan, iya memang belajar ilmu melihat yang kata kita kan demikian. Ngelihat aksara di mana mau pakai punya istri kita. Karena ilmu sedikit digunakan untuk tidur ya, pentahapan tertentu dia dari mana-mana dia sampaikan, baik dengan teman-teman di Jakarta yang kemarin itu juga banyak. Anjing, artinya karena jangka kiapi Kita mengenal biasa dan dia anak cerita. Kalau kita mungkin khususnya 8, mungkin dari surat 6 sampai 13, apa yang dipikirkan oleh orang itu setiap ajar yang tidak belum ketemu, belum pas banget saya, karena
memandu menuntun semeton salsa. Pertama, ya untuk mantap enak, jadi dilelehkan. Kemudian sekarang kerjakan mantap perlahan-lahan. Ampun, kita dari perlahan-lahan ini kulit terlihatkan sambung. Sekarang kita mengamati tubuh gumul. Coba nih perhatikan tubuh bagian tubuh kita terasa rileks. Biar supaya para dan hadir. Abaikan pikiran apapun yang ada dalam pikiran kita, memori apapun yang hadir, visual. Cukup dirasakan sensasi-sensasi yang hadir melalui nafas kita. Hadir. Tapi kemudian untuk beberapa saat arahkan kembali pikiran dan kesadaran kita pada keluar masuknya nafas. Tetap bila muncul rasa kantuk karena rileks, itu disadari kembali. Jangan biarkan Nah, setelah bertemu, arahkan sekarang ke pengesangan hati. Dijatuh sepatu di dada, dari atas atau dari bawah. Nikmati dulu sensasinya beberapa saat. Kemudian mohon izinlah untuk kedepannya mungkin ini ke bawah badan ibu olah sedemikian rupa dalam terhubunglah dengan sedulur papa kita atau saudara empat kita. Silakan dengan sebutan yang bawa pada minggu ketahui, boleh anggo panti meraja panti, boleh ratu murah tanggap dan boleh kakang kawan ketik, boleh ya.